دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في دين واللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع سوق الهدى والعافية والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد وادي عدنان ولكل نية صالحة وعلى منابه شيخنا الحبيب مغبن محمد بن سليم بن حفيظ إلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الذي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Jamaah Bapak Ibu daripada jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah wa azabakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah meringankan langkah kaki kita dan juga menunjukkan daripada jalan petunjuknya untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan kita kepadanya melewati pelaksanaan solat subuh yang merupakan fardu ain kepada kita, dilaksanakan lagi dengan berjamaah. Seafdal-afdal solat subuh berjamaah pula adalah solat subuh berjamaah di hari Jumat yang mubarakah ini. Atas berkah hidayah taufik inayah Allah jualah kita dapat melaksanakannya hingga kita duduk niat i'tikaf sambil menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama yang dijanjikan oleh baginda Nabi akan mendapatkan daripada pahala-pahala seperti berhaji dan berumrah tamah, bahkan dosa-dosanya habis dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kita Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ilallah. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلا أن قال والنور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. Jamaah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab ini disebutkan yang mana beliau menyampaikan lagi kalam hikmah yang mulianya. Ujar beliau adalah bermula cahaya nur adalah jundul qalbi, pasukannya ataupun tentaranya hati. Pertemuan yang telah lewat dikatakan al-anwaru matayal qulub, yang namanya cahaya itu adalah
tunggangannya hati. Ketika kita menuju suatu tempat, kita ada media transportasi, yaitu tunggangan. Semalam ada Anwarul Bidayah atau Nurul Bidayah, Nurul Wasatiyah, Nurul Nihayah kalau pada salah. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita bahas. Nah, tunggangan itu perlu makanan, tunggangan itu perlu juga BBM. BBM-nya adalah atau makanannya adalah, kalau Nurul Bidayah makanannya adalah zikir la ilaha illallah, itu disebut dengan zikir zahir, zikir orang yang masih kelas awam. Setelah dia menekuni zikir itu la ilaha illallah, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, seafdal zikir ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Dia tekuni, maka dia mendapatkan makanan untuk apa? Untuk tunggangannya. Siapa tunggangannya? Ini disebutkan kemarin, cahaya itu adalah tunggangan hatinya. Nah, setelah dia naik cahayanya kepada Nurul Wasatiyah, maka BBM-nya ataupun makanannya adalah zikirnya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Naik lagi cahaya yang ketiga, cahaya yang paling puncak Nurun Nihayah, maka makanannya adalah Jadi setiap pencapaian seorang hamba akan cahaya yang dimilikan oleh Allah kepadanya, dia harus menyertai dengan asupannya, makanannya, BBM-nya ataupun lainnya lah, seperti umpama BBM makanan, yang penting harus diasupkan terus, harus dimasukkan terus itu makanan agar cahaya ini tidak redup, tidak mati, tidak hilang, bahkan tidak tertutup. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu pada pertemuan subuh ini beliau menyambung bahwa ujar Sidin, cahaya itu tentaranya hati, yang mana disebutkan tentaranya hati oleh sebab hati itu seperti raja pada jasad. Hati ini presidennya seluruh tubuh kita, generatornya pada tubuh kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ujar Nabi, apabila bagus maka bagus semuanya, apabila rusak rusak semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Maka hati ini raja daripada jasad yang ada ini. Oleh sebab itu raja perlu adanya pasukan, presiden perlu adanya pengawalan. Maka punya presiden, raja tanpa ada pengawalan tidak lagi disebut sebagai raja, wibawanya sudah mulai hilang. Contoh, presiden itu mampu nyetir sendiri, betul atau tidak? Tapi aturannya presiden harus disupirkan. Iya kan? Presiden mampu saja nyuci mobil sendiri, tapi memang kedudukan presiden harus dilayani. Begitu juga hati kita. Allah berikan pasukan-pasukannya, yaitu cahaya. Apabila pasukan hati ini, yaitu cahaya, terus ditambahkan oleh Allah, terus ditambahkan oleh Allah, terus ditambahkan oleh Allah, maka dia akan mampu menaklukkan pasukan kegelapan. Apa pasukan kegelapan? Kama anna dhulmata jundun nafsi, sebagaimana pasukan kegelapan adalah nafsu. Jadi hati ini pasukannya adalah cahaya, nafsu itu pasukannya adalah kegelapan. Kita ini Bapak Ibu bertempur saja di dalam jiwa kita antara hati dengan nafsu. Apabila hati ini redup, ditutupi oleh banyak dosa, cahaya-cahaya yang merupakan pasukan dan tidak ada, maka nafsulah yang akan menguasai itu hati. Nafsulah yang akan mengendalikan rasa insting atau intuisi.
Ada istilah orang wah ini, aku yakin dengan apa yang kurasa, katanya Bapak Ibu. Padahal kadang setiap yang dirasa itu benar. Oleh sebab apa? Intuisi atau rasa yang benar itu adalah hakikatnya pada hati yang bersih. Tapi kalau sudah hatinya kotor, rasa atau intuisi, instingnya tadi, feelingnya tadi akan dikendalikan oleh pasukan nafsu. Ujarnya kayak ini bujur, padahal bertentangan dengan agama Allah. Kayak kita nih subuh nih, kalau menurut orang akal sehat paling nyaman habis sembahyang subuh guring, bujuran, ya kan? Nyaman guring. Tapi karena tadi cahaya hati yang membangkitkan semangat jasad dan jiwa untuk melakukan kebaikan, ketaatan, hingga hamba yang beriman atau kita semua alhamdulillah ini diberikan kemudahan, kenyamanan, keentengan dan kenikmatan ketika melaksanakan ibadah ketaatan seperti layaknya kita duduk pada subuh hingga menjelang matahari ini. Mudah-mudahan ketaatan yang diberikan oleh Allah ini diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Lalu ujar Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya, fa idza aradallahu ay yansura 'abdahu, maka apabila Allah menghendaki menolong itu hamba, amaddahu bi junudil anwar, Allah perkokoh, Allah perbanyak pasukan-pasukan hati itu, yaitu cahaya. Jadi kalau Allah menghendaki hamba itu untuk taat, untuk baik, untuk selamat, untuk menggapai kebahagiaan hakiki yang kekal abadi adalah Allah sertakan pertolongannya kepada hamba itu dengan dimasukkannya pasukan-pasukan hati, yaitu cahaya. Namun sebaliknya yang ditakutkan apabila orang ini diistidraj oleh Allah, dicampakkan oleh Allah dan dibiarkan oleh Allah dalam kegelapan, maka orang ini tidak akan diberikan cahaya-cahaya atau pasukan-pasukan hati, sehingga pasukan nafsulah yang menguasai jiwanya. Kalau sudah cahaya-cahaya yang merupakan pasukan ini masuk ke dalam hatinya, wa qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyar, maka diputus oleh Allah. Artinya dimusnahkan oleh Allah daripada pasukan-pasukan itu nafsu yang membawa dia suka dalam hal-hal keduniaan. Jatuh cinta mati dengan dunia. Pian amun orang tuh jatuh cinta mati, pulang jatuh cintanya, cinta mati itu susah untuk dipisahkan. Makanya waktu sakaratul maut bagi orang yang cinta dunia susah dicabut. Sakit lebih sakit daripada kambing dikuyaki hidup-hidup. Lebih sakit daripada ratusan tombak yang menusuk tubuhnya. Kenapa? Nyak ada hakun tak pisah dunia. Oleh sebab apa? Cinta mati lawan dunia. Allah. Yang kita rasa kita miliki itu coba kita ingat-ingat akan kuitan kita. Kita ingat-ingat akan orang yang mendahului kita. Semuanya ditinggal, kada ada yang dibawa. Itu aja. Yang kita rasa kita miliki mobil, maaf, Alphard lah mobil, Hummer lah mobil, Lamborghini lah, apa-apa mereknya tuh, iya kah? Rumah yang mewah lah, semua itu tidak kita bawa masuk ke dalam kubur. Nah, lalu cahaya-cahaya inilah yang menunjuki kita agar jangan sampai kita cinta mati lawan dunia. Allah, ini alam ini akwan, dunia hakikatnya adalah gelap.
Hakikatnya adalah gelap. Di mana dalilnya? Saat Allah mengatakan kuntu kanzan makhfiyan, aku telah menyembunyikan diriku di dalam pembendaharaan ataupun tempat yang tertutup, ujar Allah. Lalu Allah menginginkan agar ada yang kenal dengannya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifuni, maka aku jadikan makhluk untuk supaya ma'rifat kepadaku. Dan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah adalah siapa? Siapa jemaah? Nur Nabi kita Muhammad. Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, hadisnya hadis masyhur. Sesungguhnya sebelum dijadikan segala asya, segala sesuatu, sebelum dijadikan segala sesuatu, apa aja, yang pertama kali dijadikan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat alam ini gelap, lalu Allah adakan nur, lalu terang. Coba keadaan Nabi Muhammad, alam ini gelap. Ya karena yang lampunya, contohnya di zaman jahiliyah, terang adanya matahari iya, terang adanya bulan iya, tapi tetap aja kada tahu bini orang sikat, ya kan? Kada tahu harta orang ambil. Kenapa? Ya tadi nur cahaya itu kada ada masuk ke dalam diri mereka. Apa artinya dunia yang terang dengan lampu kalau semuanya saling bertengkar, saling bertempur, saling merebutkan kekuasaan, saling bermusuh-musuhan? Maka dunia yang terang yang kita pandang ada matahari, ada lampu, kada ada hasilnya. Kenapa kedamaian tidak kita miliki? Kenapa? Cahaya yang pada hakikatnya adalah cahaya yang ada di hati. Allah. Disebutkan juga bahwa di dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh, ya kan? Bermula Allah mengutus cahaya atau menjadikan cahaya atau menjadikan itu cahaya sebagai penerang apa yang di langit dan apa yang di bumi. Langit adanya bintang, bulan, matahari, begitukah? Bumi tetap membutuhkan cahaya yang di langit. Lalu cahaya yang sebenarnya langit dan bumi, yaitu likupannya. Orang mengaji ilmu ma'rifat paham bahwasanya segala sesuatu kembali kepada asal mula bahan bakunya nur Nabi kita Muhammad. Bahan baku semua alam ini adalah nur Nabi kita Muhammad. Kayak pian bu, maulah wadai kelamben kah, maulah wadai bingka aja, maulah wadai apalagi kukus kah, kada tertinggal yang namanya tepung. Bahan bakunya tepung. Orang bangun rumah, bahan bakunya campur aduk sate, ada semen, ada juga kayu, iya kah? Tapi ada bahan bakunya semen dari mana, bahan bakunya kayu dari mana, kembali kayu daripada pohon, pohon kembali kepada dari siapa yang menanam gitu. Yang menanam pun tidak kau menumbuhkan, Allah kada menumbuhkan. Nah lalu pondasinya Allah jadikan bahwasanya ini yang kalian bisa mengharkan cahayaku melewati cahaya kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, pian hendak mencucuk lampu, mungkinlah lampu ini pian cucuk langsung ke terapu. Ya jemaah, ya kan? Aku ambil langsung ke terapu aja dah, cucuk kayak yang ada meladun lampunya. Kenapa? Karena pina musti hendak langsung ke sumbernya. Allah jadikan perantara, lalu kayak PLN, Allah PLN jadikan perantara kabel-kabel segala macam-macam, apa namanya itu, KWH kan? Ada batas dayanya dan sebagainya. Kalau seumpama kita langsung ke sumbernya, tidak paham cara memakainya,
tidak paham cara mencoloknya, tidak paham cara menggunakannya, bukannya nyala, bahkan lampu itu pecah. Begitu juga kita hendak menghubungkan cahaya yang ada diberi oleh Allah ini langsung kepada Allah, kada kawa. Allah jadikan perantara-perantaranya dan bahan baku daripada cahaya itu dan baku daripada asya segala sesuatu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu lagi di ayat itu kan disebutkan sampai nurun ala nur. Ya kan? Cahaya di atas segala cahaya. Bayangkan. Kalau kada salah dalam Al-Quran disebutkan bahasa atau ayat yang berbunyikan nur ini sekitar 42 kali Allah sebutkan. Bahkan ada namanya surah An-Nur pulang, surah cahaya pulang, yang artinya kita itu dituntut untuk mengambil itu cahaya. Karena hati itu ada 4 kedudukan Bapak Ibu. Hati yang cemerlang, hati yang terkunci, hati yang terbalik, dan hati yang terdinding. Hati yang cemerlang, hati orang yang beriman. Hati yang terkunci, hati orang kafir. Hati yang terbalik, hati orang munafik. Hati yang terdinding, hati orang yang awam, yang naik turun. Allah. Ayo kita dobrak segala tirai hati kita daripada noda, kotoran yang menutup cahaya tadi. Buat apa lampu itu sampai ribuan watt kalau nih kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, dalam Al-Quran tuh kamishkatin fiha misbah, seperti lubang yang terkunci, al misbahu fi zujajah, yang mana lampu itu di dalamnya lampu itu di dalam dan di luarnya zujajah, ada kaca. Kaca diumpamakan oleh Allah dalam surah An-Nur. Ini ayat dibaca pas sholat isyraq, ya kan? Muni hafal, muni kada hafal kuliah kul huwallahu doang langganan ya kalau lah. Ada wajib yang penting Fatihah yang ditinggal. Fatihah ditinggal kada sah sembahyangnya. Lalu lagi ditegaskan yahdillahu li nurihi may yasha. Yahdillah pakai fi'il mudhari ulang, yahdillah. Allah terus menerus menunjuki bagi cahayanya itu kepada orang yang dikehendakinya. Terus menerus, bukan sekali aja, terus menerus Allah tunjuki cahaya itu. Ya Allah. Ya makanya orang kita bahari itu, ampun maaf, kalau dibandingkan kita, ini berkaca kita lah. Hati mereka sangat tajam, hati mereka sangat bersih. Kenapa? Karena mereka selalu mengutamakan kebersihan hati. Walaupun hari-hari minum banyu sungai, ya kan? Hari-hari minum banyu sungai, bahkan bercampur yang kuning-kuning tuh ulang. Ya, apalagi alim-alim kau jangan ngarang kitab, puluhan kitab. Sudah tuh kita kelampaian. Iya. Kau ngarang kitab Tuhfatul Raghibin, kau ngarang kitab Sabilal Muhtadin. Allah. Lampu ada seterang seperti lampu kita. Hanya mengandalkan lampu colok, lampu strongkeng, lampu apa lagi namanya tuh? Amunnya parak hidung latat. Tapi kau ngarang kitab Allah. Kita wah ini laptop ada, komputer ada, handphone dilengkapi aplikasi Word, ya kan? Hendak kita bikin karya tulis kayak apa aja sangatlah mudah dibantukan oleh alat yang canggih. Mau kita cetak tinggal printer selesai. Nyamannya, tapi tadi kekuatan cahaya mereka dengan kekuatan cahaya kita ditaklukkan oleh cahaya dunia. Kita nih ditaklukkan oleh cahaya kecanggihan dunia. Orang buta bisa melihat dengan mata hatinya.
Bahkan ada pernah satu kejadian orang buta mau dioperasi kada mau. Pian dioperasilah kada aja sih. Kenapa? Aku syukur. Syukur kenapa? Pian kada bisa melihat. Syukur aku kada banyak dosa. Yang jelas mataku kada berdosa. Subhanallah. Buat apa Zidin melihat tapi hanya digunakan untuk dosa? Mending aku buta tapi hatiku tajam, lebih tajam daripada pandangan mata kalian. Berapa banyak orang buta hafal Quran? Ya kan? Allah. Di lokasi siapa guru siapa? Muhyiddin kah? Buta Zidin. Jadi berkesahan lawan Abuya Bahari tuh. Aku aja pas tulak ke hulu sungai naik taksi di situ. Ucap aku lawan supir. Nah, sampai gambut sudah nah. Oh, di supir tahu di mana Pian? Jadi ujar Guru Muhyiddin. Anu nih pindah cium botak pai. Allah. Nah, di higaku nih duduk nih bisa perawat kah dokter kah? Tahu di mana Pian? Bau obat Zidin. Allah. Tapi pada hakikatnya orang buta memang matanya zahirnya buta, tapi ini mata batinnya sangatlah tajam. Mampu saja dia berjalan, mampu saja dia menghafal Quran, mampu saja dia menangkap apa yang didengarnya dengan cepat. Oleh sebab hatinya bersih, oleh tidak melihat hal-hal yang menutupi hati yang bersih tadi dengan dosa. Allah. Makanya ujar Abah Guru Sakumpul, akhir zaman ini paling aman amalan luzumul buyut. Apa luzumul buyut? Mun kada ada urusan penting mending di rumah. Kenapa? Mun keluar itu amun kada kita yang memandar orang, kita mendengar panderan orang. Bujuran? Mun sudah keluar rumah itu kada ada tugas, kada ada gawian, kada ada tujuan, hanya sekedar ngobrol. Mun kada kita yang memandar orang, kita mendengar orang memandar orang. Ya Allah. Jadi buai mun kada ada penting, kada ada urusan, di rumah aja sudah. Akhir zaman ini fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Mun begawi silahkan. Amunnya ada tugas silahkan, amunnya hendak menuntut ilmu silahkan. Yang sekira-kira tugas, urusan ataupun kepentingan, tapi mungkin ada kepentingan, ada urusan, malah pahit keluar. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Dan juga disebutkan bahwasanya hakikat diri itu berada di dalam badan, namun segala ma'rifat itu bisa terdinding oleh daging yang Allah sertakan pada jasad. Pada hakikatnya memang hati di dalam, walaupun andai saja daging begitu tebalnya menutup hati, hati mampu saja menerka sampai kemanapun dia mau. Coba pian pejamkan mata, pian bayangkan Mekah, sampai ke Mekah. Ya kada. Pian bayangkan di mana pian hendak sampai sudah. Rasanya kita sudah berada di sana oleh musyahadah hati. Lalu yang mendinding ini ujar ulama disebutkan ada dua daging. Daging pada kepala yaitu disebut dengan otak. Nah ini namanya roh secara akliyah, akal. Dan ada daging pada sebelah kiri badan kita yang disebut jantung. Nah ini yang disebut dengan hazzum min syayatin, hazzum minasyayatin, yaitu segumpal daging yang dimana menjadi sarangnya syaitan. Disitulah jantung berada, dan disitu juga amunnya kita membiarkan hati kita ini kada dimasukkan cahaya, yang sebelah kiri inilah yang akan menaklukkan pasukan cahaya yang kada ada punya pasukan. Andai kata juga punya pasukan cuma 1-2, ternyata pasukan nafsu lebih banyak daripada pasukan cahaya, maka pasukan cahaya ini akan hancur lenyap oleh pasukan nafsu. Sering-seringlah duduk di dalam majelis ilmu,
karena ilmu itu ujar Imam Syafi'i salah satu sumber cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Setelah itu untuk cahaya itu juga tidak redup, terus bernyala, maka diamalkan ilmunya. Ilmunya diamalkan. Berbagai umpama contoh ulama untuk mendekatkan pemahaman kita agar kita terus memperhatikan jiwa kita, yaitu hati kita. Tidakkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik, di mana beliau 4 kali dioperasi selama perjalanan hidup beliau. Ini dada beliau, hati beliau dibersihkan, padahal beliau sudah bersih, namun zadahu tuhran ala tuhrin, ditambahkan kesucian di atas kesucian. Itu sekelas Nabi kita yang sudah bersih, terus ditambahkan oleh Allah kebersihannya. Begitu juga orang yang dikehendaki oleh Allah hatinya bersih, maka ada saja jalan untuk dia menggapai kebersihan itu, dengan mudahnya melakukan kebaikan dan dengan susahnya melakukan kemaksiatan. Begitu susah, begitu berat dia melakukan kemaksiatan, tapi begitu mudah dia melakukan ketaatan. Namun sebaliknya, apabila orang itu mudah melakukan kemaksiatan tapi susah melakukan ketaatan, berarti pasukan nafsunya telah menguasai jiwanya. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada hati kita, sehingga la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak di hari itu, di mana kita dihadapkan kepada Allah, kecuali yang membawa kita selamat dan manfaat adalah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang dicahayai oleh Allah, melewati cahaya yang Allah jadikan sumbernya, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Sayyidatuna Aisyah ketika beliau menjahit jatuh jarumnya, jarum jahitannya jatuh, tuhuk mencari kada dapat karena gelapnya pada malam itu, tidak ada lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan, mengandalkan cahaya api. Kebetulan api tidak ada untuk menjadikan andalan pada saat itu mencari itu jarum, cahaya bulan pada saat itu redup. Lalu Sayyidatuna Aisyah teringat suami beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad, apabila datang suamiku masuk rumah, maka dengan mudahnya pasti aku mendapatkan ini jarum. Menunggu dengan sabar Sayyidatuna Aisyah, masuklah baginda Rasulullah, cahaya cemerlang itu menerangi rumah sehingga dapatlah itu jarum. Tersenyumlah Sayyidatuna Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu tersenyum wahai istriku? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, karena cahayamu wahai kekasihku, wahai suamiku, sehingga aku mendapatkan ini jarum. Lalu Rasulullah mengatakan, wail liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Yang cahaya begini dahsyatnya, banyak orang yang kada kau melihat aku. Ayo, cahaya Nabi yang begitu terang ini, banyak orang yang kada melihat aku, oleh sebab hati yang kotor. Kenapa hati yang kotor membuat? Allazi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang mana ketika disebut namaku dia malas bersolawat kepadaku, maka orang ini tidak akan melihat aku di hari kiamat. Wala'iyadzubillah. Mun orang itu kada melihat Nabi, kada bakal melihat Allah. Kuncinya melihat Allah, melihat Nabi dulu. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Setiap rumah, ya kah? Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah engkau berada di dalamnya wahai kekasihku Muhammad, laisa muhtaj, tidak lagi berhajat, ila suruji, kepada lampu. Biar ada berlampu lagi, Nabi Muhammad ada di dalam itu terang benderang.
Ayo isi rumah kita dengan Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan cara Nabi Muhammad, dengan kesunahan Nabi Muhammad, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka rumah itu akan terang sampai menembus beberapa lapisan langit pun akan sampai kepada cahaya-cahaya yang sebenar sumbernya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad, dan Nabi Muhammad akan melihat, oh ini orang yang selalu menghubungkan kepadaku. Allah melihat kepada kekasihnya tersenyum bahagia, melihat ada hambanya yang berhubungan dengan kekasihnya, maka orang itu dan hamba itu akan dijadikan kekasihnya Allah. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار عدا نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وعاهل القدر وثواتك، ربي وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا يا رب، وارزق كل حلال دائما وخلاتك يا علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا، واصلحنا كل شؤون واكبر برضا من كل عيون، واقضي عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا الرسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تغشى المصطفى من الحب دعانا والوفاء بكتاب فيه للنشر شفاء، وعلى ال الكرام الشرفاء، وعلى صاحب المصابيح البر. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعل من خلف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.